Itu jadi memang sebenarnya secara tim ya Honda dan Yamaha yang ini salah satu pembalap Yamaha, Jack Miller ya, yang diuntungkan dengan konsesi. Berarti bisa nggak sih kita buat rencana blessing in disguise tentang Aprilia yang turunin aja konsesi deh gitu? Ya itu dia, tapi kan mereka bisa loh kalau mau turun ke D ya. Untuk ngasih si bekal untuk Martin gitu tapi loh. Tapi kan kalau Massimo Rivola bilang nggak, kita mau cari the best performance saja. Dan terbukti, gitu, terbukti si siapa namanya si Bezzecchi menang di Inggris ya, Silverstone ya. Dan Jorge Martin, kalau ngelihat ininya Jorge Martin dan Bes kemarin ya, nggak ada tuh tanda-tanda untuk pelan ya, memang mereka pengen kencang aja. Ini Alex Rins ya kemarin juga direvisi ya, investigasi tentang tire pressure-nya ya. Dan ini terlibat insiden juga nih kemarin. Iya, dan akhirnya lolos juga ya bersama dengan Ai Ogura mengenai tekanan ban. Dan Rins sendiri ini juga digadang-gadang nih bakal digantikan loh katanya. Iya. Itu tadi yang kita udah ngomong tuh di Moto2 tadi ya. Betul, kursi agak banyak nih kayaknya untuk tahun depan nih. Iya. Ini motor-motor kalau kita lihat yang di luar memang disiapin untuk kalau flag to flag ya. Walaupun kelihatan cerah ya. Oke, di sini Marc Marquez informasinya bahwa ada kemungkinan akan menjadi rider Ducati pertama yang memenangkan 5 balapan dalam satu waktu dalam berurutan ya. Beruntun. Sebelumnya ada pernah Pecco nih sebelumnya. Beruntun juga Jorge Martin 4 balapan beruntun ya. Dan menariknya adalah ini kalau kita bicara balapan murni ya. Sekarang kan MotoGP itu ada sprint sama main race ya. Tahun 2014 Marquez itu udah menang 10 kali beruntun. Kita lihat rekor dulu ya. 219.544 orang. Ramai ya. Mereka merindukan ini. Sudah 5 tahun ya absen tidak menonton MotoGP. Ini di stadium section ya di tikungan 7 ini, di mana ada long lap penalti di sebelah kanan ya. Ini memang paling ramai biasanya dan paling menyita perhatian ya karena banyak action di sini. Penonton bisa lihat banyak spot ya. Karena di sini juga tempat overtaking spot juga di antaranya. Dari tikungan 8. Kemarin Marquez nyusul di sini nih, tikungan 9 nih. Nyusul Acosta ya, ini daliknya ya. Si dalinya. Ini otak dibalik comebacknya Ducati. Bukan comeback ya. Karena Ducati kan sebelumnya nggak punya rekor bagus di MotoGP ya. Setelah tampil dia ingin bagus dan ini otaknya nih. Sampai menjadi raja mengalahkan motor-motor Jepang ya. Salah satu otak tidak mengambil Martin nggak? Waktu itu. Memilih Marquez, karena bicara data ya. Jadi ini Paul Espargaro tadi dibicarakan ya. Betul. Bicara data, walaupun Marquez pakai motor 2023, tapi banyak data yang memang hanya dimiliki oleh Ducati untuk mengambil kesimpulan bahwa ya dengan motor begini Marquez bisa melakukan sesuatu yang lebih gitu ya. Itulah kenapa dia milih Marc Marquez karena dia memang punya rekor sebagai juara dunia 6 kali ya. Waktu itu sementara Martin belum jadi juara dunia. Bukan itu data yang dipakai oleh Iggy Darina. Bukan hanya sekedar juara dunia 6 kali dan belum, tapi memang ada data lain yang mendukung ya. Karena di Ducati terbuka ya. Betul, dan kita lihat tahun 2024 ya di mana ketika pembalap yang menggunakan Desmosnya di GP 23 lainnya itu kesulitan untuk memenangkan balapan. Marc Marquez berhasil meraih 3 dan itu tentunya menjadi catatan penting ya di luar dari sisi-sisi data lainnya yang tentunya sangat diperhatikan oleh seorang Gigi Dall'Igna ya yang sangat mendalami bidangnya tersebut. Ya. Dia punya semua data lah untuk memutuskan siapa yang harus diambil. Termasuk diantaranya untuk level yang di bawahnya adalah perekrutan Philmin Aldeguer, bukan Pedro Acosta. Terlepas Pedro Acosta sedang dalam kontrak Red Bull ya, karena kan sponsor utama dia Red Bull dan Red Bull sangat dekat dengan KTM waktu itu ya. Nah sekarang GP Mania saat lagi kita akan menuju untuk menyaksikan siapakah yang akan naik podium di sirkuit Brno di Republik Ceko. Saya lupa tadi ya, Angie lupa. Ini soal Brno nih. Tahun 2014 Marquez menang 10 kali ya. Itu dia kepotong balapan ke-11-nya itu di sini nih. Di Brno, Pedro Acosta waktu itu, Pedro saya menang. Di Brno ini. Sebaiknya kalau dia bisa menang ini, di Brno sekarang itu dia melengkapi 10 kemenangan beruntun tahun ini nih. Kan dia berarti antar sprint ya. 11? Dia belum pernah menang 10 beruntun balapan. 10 beruntun. Ya sprint race kan kalau menang berarti dia 5 balapan beruntun, ada sprint dan main race ya. Yes. Tahun ini. Jadi kalau bicara murni balapan ya
Dia seperti membuka lagi tahun 2014. Waktu dia 10 balapan beruntun menang tuh. 11 tahun lalu ya 11 itu tahun ya. lalu dan dia hanya kalah di sini nih sama Dani Pedrosa. Dan memang kita lihat Marc Marquez ya di sesi sprint tahun ini sudah memenangkan 10 dari 11 balapan loh yang tersedia dan itu memang Cuma satu doang rekor yang luar kecelengnya ya. biasa. Ya Oh sprint, ampun. sprint 11 dari 12. Sprint. 11 dari 12. Iya 11 dari 12. 11 dari 12 karena satu sih itu siapa abangnya. Adanya. Adanya, Alex Marquez. Marquez. Iya. Ini dua pembalap, satu Miguel Oliveira di depan tadi yang Iya, juga ada- under pressure ya. Ya, yang belakang Di Fabio apa? Quartararo. Belakangnya Fabio Quartararo yang bilang ya Yamaha perlu banyak lah. Dia ini Bezzecchi yang apa? Ya sekarang menjadi benchmarknya Aprilia ya. Betul. Dan Pengembangan berarti ada di Bezzecchi dong. Kalau selama Martin kemarin absen. Berdasarkan Oh, iya. hasil ya seperti itu ya Seperti karena itu. memang Itulah kenapa Massimo Rivola menyuruh Jorge Martin ngeliat datanya dia. Datanya karena Marco memang Bezzecchi. dari segi pengalaman tentunya ada Raul Fernandez ya yang sudah Ya. lebih lama memegang Aprilia sejak tahun 2023 mungkin. Dan itu tapi dengan catatan hasil yang diraih oleh Raul Fernandez tentunya tidak bisa dijadikan Ya, patokan ya. ya. Nggak bisa jadi Dan kita tentunya melihat pembalap tercepat saat ini yang menggunakan Aprilia adalah Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi. Dan udah mencicipi podium juga Betul, gitu. bahkan Bukan cuma cepat kemenangan. aja. Bahkan menang, buat podium Iya. menang. Jadi di memang Silverstone. ya tapi udah dicoba sih setelannya Bezzecchi sama Jorge Martin. Dia bilang dia tidak nggak suka cocok. ya. Ada dua faktor memang gaya balapnya beda atau physically Jorge Martin belum 100%. Jadi memang itulah Iya. kenapa dia lebih baik pakai setelan dia sendiri. Bicara physically ini ada ini Bastianini ya Om Arif Ya, yang betul. baru saja. Saya kira usus buntu, Iya. ternyata bukan ya Niko Iya, ya. ternyata Udah dia confirm. keracunan makan Keracunan. ayam. Makan ayam Makan ternyata. ayam keracunan. Jadi hati-hati ya kalau makan ayam teman-teman. Iya, Hati-hati. nggak gitu dong, nggak semua ayam dong Niko. Iya, dan Aduh. memang tapi dengan keracunan tersebut Bastianini turun 3 kilo ya secara bobot dan kemarin berhasil finish ketiga ya. Terus ketiga ya. Berarti ada kaitannya Ada untungnya ini. juga Ada sih. blessing in disguise kan di Iya. situ ya. 3 kilogram sama dengan nambah 3 km per jam mungkin ya. Oh, jadi cepat. Ini Ada di Joan podium Mir juga tiga. ya yang berhasil meraih posisi start kelima. Ya, ya. Salah satu yang terbaik yang berhasil diraihnya Iya, oleh Ya, second row. dengan Honda dan kita berharap juga Joan Mir nih jangan banyak crash lagi teman-teman iya, ya. iya, Karena- Sekarang di media sosial tuh ada yang buat meme gitu. Iya. Bukan Iya. Johan Mir kalau nggak jatuh. Iya, Katanya iya. jangan. Ayo Yang di patahkan Sasten keputusan sayang itu. kemarin ya. Dia Iya. lagi bagus Lagi padahal. bagus sahabat Ogura. Dia sahabat Aduh, Aogura. Jadi ya Mir ini ampun. antara kalau nggak jatuh sendiri, kalau nggak ketiban sial, senggol pembalap ya lain. ampun. Salah satu dari 5 juara dunia yang mengaspal di 2025 loh GP Mania. Jangan lupa. Nah ini stadium section tadi ya tikungan 7 Ya, sebelumnya kita dengar lagu kebangsaan. Domov mój, gdy domov mój, woda huczy po lucinach, bori szumi po skalinach, w sadzie skwise jara kwiet, zemski raj to na pohled, a to je ta krasna zemnie czeska, domov mój, zemnie czeska, domov mój. Ya, baru saja kita dengarkan National Anthem dari Republik Ceko yang tadi Mas Arif sempat bilang bahwa namanya itu udah berubah-berubah ya. Ceska, sekarang Czechia, kan Matt Bird dan Simon Lazenby waktu komentar juga bilang Czechia gitu kan. Czechia. Jadinya kalau GP Mania ada yang tahu sekarang ini pelafalannya bagaimana, boleh nih dikasih tahu sama Angie, Mas Arif dan juga Niko. Daripada kita salah ya kan? Iya. Gitu. Saya juga dari tadi mencari-cari ada ke public figure atau atlet lainnya yang biasanya juga hadir ya kalau ada Biasanya, balapan-balapan gini. Tapi ini belum terlihat, nanti kalau ada kami sampaikan. Yang sekarang lagi di layar adalah Pedro Pedro Acosta. Acosta yang kemarin ini mendapatkan podium 2 di sprint race. Dan uniknya Pedro Acosta ini adalah salah satu pembalap yang belum pernah balapan di sini loh. Iya. Oh, belum pernah ya? Belum pernah, karena kan debut itu 2021 ya. Dan ini Pedro Acosta dan Fermin Aldeguer adalah dua pembalap yang belum pernah merasakan sirkuit Ceko sebelumnya.
Sementara ini Jorge Martin. Martin. Ya mudah-mudahan dia tampil maksimal ya. sesuai dengan kondisi fisiknya ya. Betul, ya. Kan dia bilang kan poin jadi belum penting saat ini buat dia. Yang penting dapat ritme dulu karena ritme itu penting ya buat pembalap ya yang baru comeback ya. Dan Enji lupa pernyataannya siapa yang bilang bahwa kalau nggak salah Enji tuh si Martin ini paling tidak 3 balapan dulu baru dia mendapatkan feel-nya sebagai seorang Martin. Massimo Rivola ya. Massimo Rivola. Massimo ya? Iya, dia bilang seperti itu karena kita lihat sendiri memang secara fisik Jorge Martin jauh lebih baik saat ini ya dibandingkan dengan comeback di Qatar lalu. Dan memang 3 balapan adalah waktu yang diperkirakan oleh Massimo Rivola untuk Martin beradaptasi dengan RSGP 25 saat ini. Oke. Ini Francesco Bagnaia, sang positor kita meraih pole position perdananya tahun Iya. ini. Jadi pole position cuma 3 orang tahun ini. Iya. Marquez, Fabio sama Fabio dan Pecco. Pecco. Dan uniknya ketiganya ada di starting grid paling Iya. depan. Di grid paling depan. Di front row ya. Front row. Ini ya. Maaf ya Nea, saya kira khusus buntu. Karena awalnya informasinya gitu. Karena habis itu Enji mikir, wah dia masuknya ini habis summer break, gitu Iya. lama juga nih gitu. Kalau sekarang dengan pencapaian kemarin di sprint race, sepertinya dia akan melanjutkan tren positif menurut saya nih. Nggak tahu Iya, nih, iya. Mas Arif gimana menyikapi dan juga Niko tentang Enea Bastian ini, La Bestia. Tentunya kalau Enea Bastian ini kita tahu ya adalah pembalap yang punya panasnya tuh belakangan ya. Iya. Kita lihat di zaman di Gresini tahun 2022 lalu memang kita lihat seperti itu dan dengan posisi start yang cukup oke saat ini sepertinya Bastian ini akan bisa bertarung di depan ya. Apalagi kalau startnya bagus, tapi kita perlu lihat nanti pada balapan ya. Dan pemilihan ban untuk ke semua pebalap hari ini didominasi oleh ban medium kah? Kita lihat Medium kayaknya. medium ya, sepertinya ya. Kalau melihat tadi warm up pada banyak yang pakai medium ya. Hanya tadi di warm up itu yang nyoba soft Johan Zarco ya. Johan Zarco nyoba soft. Walaupun kalau treknya aspalnya bagus tuh ban soft paling cocok ya, tapi juga cepat habis. Iya, karena sangat grippy ya. Sangat grippy ya. Paling cocok pasti kencang gitu. Cuma Dengan aspal baru ini, iya dengan aspal baru kan gripnya bagus nih. gripnya bagus katanya. Ya ban soft sih udah pasti paling top ya. Cuma akan kedodoran masuk lap ke 10 ke sana udah pasti kedodoran. Nanti kenceng di awal, habis itu habis banyak. Iya. Katakanlah dia kan? nge-save sehabis apa, senyaman-nyamannya gitu, sehemat-hematnya gitu ya. Ya tetap aja pasti udah kalah duluan dengan banyak lah yang pakai ban medium. Kalau tadi di warm up banyak yang pakai medium. Pakai medium. Dan Marc Marquez saat ini yang sudah memecahkan rekor kemenangan terbanyak ketiga ya yang milik Giacomo Agostini. Iya. Kemenangan di kelas Premier terbanyak ketiga milik Agostini. Jadi sekarang Marc Marquez ada di posisi kedua dan akan Valentino menyusul Rossi, Valentino Rossi yang berada di angka 89 kemenangan. Ya. Menarik Kita ya. akan lihat Kita apakah tunggu ya. tahun depan mungkin ya kalau untuk menyamakannya. Ya memang kalau bicara Marquez tahun ini dia sangat nyaman kan. Kalau untuk bicara balapan adalah pertanyaannya bagaimana cara dia menang. Kalau bicara kejuaraan dunia atau jadi juara dunia, kapan dia bisa jadi juara dunia? Itu kan kalau hitung-hitungan saya sih dia mudah-mudahan nih Ngelok juara dunianya di mudah-mudahan ngelok juara dunia di Mandalika karena dengan apa istilahnya rata-rata poin dia bisa menang di sebuah balapan itu unggul 8,2 poin dari Alex Marquez lah yang paling dekat ya. Iya. Maka dia bisa tuh jadi juara dunia di Mandalika kalau pakai tren sekarang ya. Kalau agak slip dikit aja, Slip berarti dikit Phillip ya di Island. Phillip Island. Phillip Island Iya, ya. memang seperti kata Davide Tardozzi ya, dia bilang ini adalah Marquez 2019 ya, reinkarnasi. Ya. Reinkarnasi. Mungkin kalau menurut saya lebih ke Marc Marquez 2014 3.0 ya. Lalu 2014 juga keren, 2019 juga mendominasi dan sekarang 2025 ia mendominasi tapi bukan dengan Honda, dengan Ducati. Dengan Ducati. Lantas apakah dengan posisi starting grid ini Niko dan Mas Arif punya prediksi yang beda? Karena kalau Enji pengen Fabio tidak di 3 tapi di 2 atau bahkan kalau bisa memenangkan walaupun kayaknya Marc Marquez akan melaju. Ya kita Siapa? bannya pakai medium semua dan saya Prediksi bicara satu. Marquez. Marquez. Niko siapa? Marquez lah. Marquez, ya udah deh kalau gitu. Bagaimana dengan GP Mania? Mari kita saksikan ini dia balapan dari Republik Ceko Sirkuit Brno.